hari ini kita lihat Bitcoin itu mengalami penurunan bro, tapi ini udah mengalami penguatan lagi sedikit ya bro ya. Benar. Di level 101.668 ini. Jadi kan gini bro, FOMC ya kan, yang terjadi adalah 25 basis points. Ya. Akibatnya apa ya, kita lihat dari dunia juga banyak pergerakan-pergerakan dari bank sentral dunia lain, dari Bank of Japan dan banyak secara makro banyak yang ngikutin. What do you think tapi di market crypto sendiri, karena kan mayoritas ini kita kalau bahas makronya ini itu tadi FOMC aja, kalau gue bahas kayak total market apa dampaknya ke Indonesia itu bisa 2 jam sendiri. Jadi kita bahasnya yang kripto aja bro. Okay. Gimana menurut lo? Risk on asset ini kenapa jadi barang yang justru dijualin? Karena kita lihat dari S&P juga mengalami drop yang sangat signifikan bro. Nah coba kita lihat dari kriptonya, bagaimana menurut pandangannya tentang market? Jadi semalam udah ini ya bro, terjadi yang namanya overreaction saya bilangnya. Yeah. Dalam artian kalau kita lihat dari perspektif jangka panjang, ya, kebijakan tersebut memang ya cenderung netral. Dalam artian market ini reaksinya terlalu berlebihan untuk Bitcoin sendiri. Namun kalau kita lihat ya, SPX mengalami sell off yang luar biasa, oke. Namun Bitcoin ini jauh lebih stabil justru dibandingkan dengan US stock market. Bahkan Bitcoin sendiri jauh lebih stabil dibandingkan beberapa altcoins. Setuju. Kita udah bilang ke teman-teman ya di margin call 9 hari yang lalu bro, waktunya TP untuk beberapa play altcoin. Gak ada salahnya untuk TP, take profit, moonbacks. Karena kita ini ada di range 100.000 dan big chance ya ketika kita di range 100.000 ini ada yang namanya selling pressure ya. Dan sekarang kita lihat selling pressure-nya emang kadang nggak di Bitcoin. Bitcoin cuman di range situ-situ aja. Tapi altcoin yang ini bertebaran ya, saya bilang berhamburan. Karena kita lihat ya net unrealized profit ya NUPL dari short term holder ini sekarang udah ada di fase yang paling tinggi untuk Bitcoin. Dan biasanya ketika NUPL itu ada di level yang tinggi, tinggi sekali kemungkinan terjadinya koreksi ya di market. Dan semua indikator risk Bitcoin ini udah bilang sekarang ini kita agak bahaya range-nya ya. Karena ini kalau kita lihat ya cohort dari net unrealized profit, kita ini terakhir kali di level ini itu adalah di Maret dan kita tahu Maret setelah itu koreksi. Jadi besar sekali kemungkinan ya Bitcoin ini masih akan ranging di range 100.000 ini sebelum next leg up itu terjadi. Dan ya balik lagi, kita kan selalu muncul di merah, di hijau, di kuning ya, di biru ya, di Magic Hibiniu kita selalu di sini. Muncul, justru merah muncul. Nah itu pendekar kan. Pendekar kesiangan, pahlawan kesiangan enggak ya? Karena kalau kita lihat bro sekarang Bitcoin ini H4-nya kita ada di area yang harusnya ya, harusnya ya teman-teman ini mulai bouncing karena kita ada di range low-nya ya. Kita lihat H4 chart-nya, oke. Ini range low ya, saya bilang range low. Harusnya lah ya, di sini kita lihat some sort of bounce ya dari Bitcoin dan kita udah kasih ya real update di dalam komunitas kita di dalam pagi tadi ya ketika Bitcoin ini masih di bawah 100.000 bahwa ini range low di H4 dan ada kemungkinan bounce. Begitupun juga dengan beberapa altcoin yang relatif strong di keadaan sekarang yang nanti akan kita bahas. Ya, nah coba kita move ke Ethereum dulu bro. Kita lihat ini di level sekarang 3.664 ini bagaimana bro? Ini apa outlook lu short term ya untuk Ethereum sendiri? Short term saya bilang Ethereum sekarang ada di range low-nya di H4 chart. Nah, ya, apakah ini justru bisa jadi potensi untuk orang beli yang telat? Gini, banyak teman-teman kita ya yang ngerasa sideline Bitcoin dan nggak bisa dibohongin juga. Bitcoin ini sekarang ada di level risiko yang paling tinggi ya. Osilator semua udah bilang ya jangan beli. NUPL ya semua udah tinggi. Kemudian sentimen udah ada di extreme greed Bitcoin semuanya. Jadi semua risk on indicators ini mengungkapkan ya bahwa Bitcoin kurang ideal sekarang dan orang lagi cari alternatif Bitcoin. Banyak teman-teman kita bro yang malah sekarang positionnya ke Ethereum dalam artian karena ngerasa tersideline dengan sebenarnya Bitcoin. Gini, banyak yang ke altcoin karena gini, kita juga prediksi Bitcoin kan mungkin ya 150.000 mungkin 200.000. Tapi balik lagi apakah itu kan naiknya udah nggak signifikan dari lu pada masuk di 70.000. Kalau ke 210.000 udah 3 kali kan. Kalau masuk sekarang 2 kali. Benar. Apakah banyak altcoin yang bisa 2 kali? Banyak banget.
Paham ya, nggak? Banyak banget. Jadi kalau Bitcoin lu harus perfect timing untuk sell-nya kalau lu masuknya sekarang ya maksudnya. Yes. Lu nggak pernah punya barang nih, kosong Ya. nih. Masuk Bitcoin sekarang, itu lu perlu pas banget keluarnya. Benar, untuk dapat pasti. double. Oke. Benar. Sedangkan altcoin dengan resiko yang menurut gue jauh lebih sedikit. Tapi lu bisa tebar beberapa, itu mungkin 3 kali 4 kali yang lain. Ya. Atau 17.000 kali. Ya itu nanti Ya. nanti kita bahas. Oke. Atau 17.000 kali. Ya. Jadi di sini gimana bro? Ethereum ini apakah ini jadi perfect spot untuk orang yang mau ibaratnya nyicil masuk? Yang mereka tuh banyak yang gue paham sini. Ada yang nggak punya barang nggak? Coba kita tanya dulu. Kalian di sini kan live nih. Coba kalian chat buat kalian yang udah nonton margin call tapi kalian memang belum masuk ke market crypto, ada nggak di sini? Atau semua udah masuk? Ada yang nggak punya pacar nggak? Nah kalau itu banyak, kalau itu semua angkat tangan. Makanya nongkrong di sini kan. Kalau itu udah pasti nggak punya pacar, makanya nongkrong di sini. Benar. Kalau Bro Timothy gimana? Bro Timothy, kembali lagi nih. Todong gue ntar gue todong 2 di bawah. Jangan gitu. Jangan gitu. Oh Moonback masuk. Oh ternyata masih ada belum banyak. Oke. Jadi karena banyak yang belum punya barang. Bener. Gimana? Ethereum menurut lu barang yang seksi atau enggak? Gini, Ethereum no context ya. Kita coba lihat chartnya Ethereum 3 bulanan. Oke. Iya. Gimana bro? Kalau lu pribadi lihat chart Ethereum ini 3-month chartnya Ethereum. Seksi. Gimana? Seksi. Ini ya. Yeah. No context. Silakan teman-teman pikir sendiri. Bitcoin itu sudah mengalami yang namanya rally. Yeah. Dalam multiple year time frame, Ethereum ini belum breakout actually. Ya, ini adalah pattern Ethereum yang paling seksi. Ya, jangan salah ya. Kita call bottomnya Ethereum dengan sangat confident di 2000. Ya, waktu itu kita bilang di 2000, this is the bottom for Ethereum. Betul. Tapi banyak orang di sini bilang nggak akan ada alt season. 80% nggak bisa naik. Dan Ethereum udah double dari 2000. Dan sekarang no context. Ini adalah 3-month chartnya Ethereum. Ya. Ini adalah chart pre-breakout. Ini kayak multi-year pre-breakout chart. Ya, bro. Mungkin bisa masuk ensiklopedia chart terbaik di dunia untuk sekarang ya. Kalau misalnya gini, Ethereum kalian sizingnya sekarang, ya tadinya nongkrong kalian di warung, nextnya bisa nongkrong di Holy Wings bro. Benar. Ya kan? Jadi Ethereum itu menurut gue a very good buy ya. Sekarang di level 3.668 ini. Ya. Nah sedangkan yang lain bro, kita lihat XRP kemarin sempat mengalami kenaikan. Lu lihat ada apa dengan XRP sekarang atau ya udah kereta yang udah lewat? XRP kita bilang di naratif kalender ya, yang kita terbitkan dari tahun 2023 bahwa XRP itu masuknya CBDC dan kemarin pemecatan Gary Gensler ya itu actually ngeboost ya semua beberapa ya koin-koin altcoin dan juga naratif CBDC terutama ya XRP, XLM, KNT ya XBAR semua naiknya lebih dari 300% semuanya dan kalau menurut saya ya antara XRP sama Ethereum saya ditodong pistol ya saya milihnya Ethereum bro. Iya. Karena satu ya dari technical. Saya itu orang yang sangat technical ya, sangat technicalis ya. XRP udah overextended. Kita udah bahas ini udah di bawah 1 ya. Kita bahas XRP ini dari 0,8 ya, 0,7, 0,8 dan sekarang ya high-nya di 2,8. Ya. Untuk apa kita bahas aset yang udah naik 300%. Sementara ETH memang dari low naik memang baru ya 100% ya. Tapi ETH itu adalah aset kedua paling besar di semua ekosistem ini. Kedua ya. Jadi dalam artian kenapa ya kita nggak berfokus ya pada sesuatu yang memang ya ini 3 bulanan chart. Memang sekarang ini ada di resistance. Not gonna lie ya. Kita ada di resistance. Kita ada di high di 2021. Yes. Kemudian ada di high di 2023 dan memang ini multi-year resistance juga sebenarnya. Tapi dari formasi ETH ini belum mengalami yang namanya breakout. Dan kalau kita lihat ya, ini sebenarnya sama ya kalau kita lihat ya pre-breakoutnya Ethereum sekarang dengan pre-breakoutnya yang ada di tahun ya 2020 ya ini adalah 2 pattern yang sangat playing out ya. Saya belum pernah lihat orang ya gambar ini. Jadi apakah ada chance ya kita breakout seperti 2020? Ini besar sekali ya. Dimana ini adalah breakout yang pertama saya bilang. Kita gambar ini live dulu waktu Solana ya di sini. Ini pre-breakout Ethereum yang pertama di 2020 dan ini pre-breakout Ethereum yang kedua. Ini pattern yang sangat sama ya. Ada harga all time high, kemudian di sini konsolidasi agak lama, oke. Kemudian di sini
patternnya udah mulai grinding up dan kemudian breakout dari previous all time high-nya. Ini sama juga ya. Ada titik all time high, kemudian kita drop, kemudian kita grinding up lagi untuk second leg up kedua. Ya, kalau kita bisa melihat ya ini breakout terjadi sama seperti 2020 ya, kita bisa melihat ya, kita lihat extension dari sini ya, targetnya Ethereum ke 8.000. Nah, bro, ya. Ini kemarin tuh gue sempat ya, pas kita lagi bahas kayak begini, kan apa margin call kan sekarang live nih, kalau nonton live nih. Tapi ada yang nonton setelah live-nya selesai bro, mereka banyak yang tanya, mereka banyak yang nggak paham istilah-istilah teknikal yang lu bahas, ya kan? Jadi kalau kalian teman-teman nggak paham, kita tuh di bawah di link itu ada Discord sebenarnya. Yes. Di mana bro kakak itu setiap hari, ya. Discordnya gratis, kalian tinggal klik doang, kalian join ke Discordnya, download aplikasi Discordnya. Itu setiap hari ya bro ya? Ya. Kasih edukasi mengenai trading. Jadi kalau kalian ikutin edukasinya setiap hari, ya kita yakin kalian akan sedikit-sedikit mulai paham nih apa yang dibahas. Karena gue paham dari 9.000-an yang nonton ini sekarang ini gak semuanya paham bro. Benar. Jadi teman-teman join dan kira-kira lu bakal ngasih edukasi kayak gimana bro setiap hari di situ? Ada contohnya ya? Contohnya coba kasih contoh. Kita lihat edukasi yang kita kasih ke teman-teman. Gratis ya, awas lu bilang jualan lagi nih. Iya, edukasinya gratis ya. Sorry. Ya, ini contohnya kemarin ya. Kemarin kita kasih ya gimana caranya trading meme coins di DEX. Apa modul kita kasih nanti? Ya boleh juga ya. Terserah ya. Gimana? Ini teman-teman apakah mau modul atau yang lain bro? Gini, atau kalau materi yang lain? Discordnya 325.000 kali ya. Iya. Jadi itu tinggal dikit berapa tadi yang masuk di gratisnya bro? Bentar ya. Yang masuk di gratisnya berapa? Gak mau modul nggak kalian? Iya bentar. Lihatnya di handphone. Ada yang tanya tuh Ben bro. 314.000 sekarang. 314.000. Iya. Jadi kalau 25.000 kita keluarin modul ya bro. Kasih 3 gratis ya. Oke. Jadi buat kalian yang belum bisa ada kesempatan untuk belajar di AC, kita akan kasih modul gratis. Tenang, karena kita di sini kita pengen bimbing kalian ya teman-teman semua di sini. Dan udah banyak juga bro dari margin call kalau dia paham lewatin edukasi gratisnya juga mendapatkan profit yang lumayan gitu ya.